Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu kembali dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan untuk kita bersama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Untuk itu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kasih kemurahan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami di hari ini kembali, kami ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan Tuhan. Kami akan memahami bersama akan bagian firman Tuhan untuk menuntun kami sepanjang kehidupan kami, untuk kami memaknai akan kasih karunia anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kehidupan kami, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan sabda firman kebenaran di hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, memberikan kekuatan dan pengharapan yang sungguh di dalam Engkau, dan bagaimana kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kita akan membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar. Mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-13. Dengan perikop pembacaan Filipus di Samaria. Dan yang menjadi tema perenungan bagi kita di saat ini, bersaksi tentang mujizat Allah. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang turut menentukan perkembangan gereja, dari mulai gereja mula-mula sampai dengan masa kini, tidak terlepas dari kisah-kisah mujizat ataupun perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan lewat orang-orang yang percaya, lewat murid-murid
yang melayani, yang memberitakan Injil kepada umat Tuhan. Dan saudara-saudara, ini menjadi salah satu faktor yang penting yang membuat orang menjadi percaya akan berita Injil. Karena mujizat-mujizat yang dilakukan, yang terjadi. Ada orang yang timpang bisa berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, dan banyak lagi mujizat yang dialami, yang terjadi dalam kehidupan perkembangan gereja Tuhan. Dan saudara-saudara, tentunya kita juga masing-masing juga pernah merasakan ada mujizat-mujizat yang kita rasakan, kita dapati dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, yang tentunya kita lebih mengetahui bahwa apa yang kita alami, mujizat yang kita rasakan, kita lalui dalam kehidupan kita adalah semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Namun ironisnya saudara-saudara yang kekasih, masih ada juga orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka mendua hati. Artinya bahwa ketika mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupan mereka masih ada yang mengandalkan kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, kuasa supranatural, dan masih banyak lagi yang dilakukan. Bahkan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu mereka percayai bahwa kuasa-kuasa itu bisa melindungi mereka. Bahkan kuasa-kuasa yang lain itu di luar kuasa Tuhan bisa membuat orang lain celaka atau menghadapi apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan. Nah saudara-saudara yang kekasih, bahkan ada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, terpengaruh dengan berbagai macam godaan yang datang di dalam kehidupan. Kuasa-kuasa dunia yang sekarang, sihir-sihir modern yang berkuasa, kekayaan jabatan yang kadangkala dipergunakan untuk memperlancar pengaruh, kekuasaan, dan keuntungan di dalam kehidupan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bacaan kita di saat ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-13. Bagaimana menceritakan tentang dua tokoh yang bertolak belakang atau saling bertentangan. Di lain pihak Filipus, tokoh Filipus yang memberitakan Injil, firman kebenaran kepada orang di Samaria, dan melakukan mujizat-mujizat. Dan yang kedua adalah tokoh Simon, seorang tukang sihir yang mempraktekkan sihir sehingga juga dikenal oleh banyak orang, dipercaya oleh banyak orang yang ada di Samaria. Namun ketika kehadiran Filipus, ketika dia memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat, bagaimana pada akhirnya Simon sang penyihir juga takjub dengan pemberitaan Filipus dan mujizat-mujizatnya, yang akhirnya dia berbalik untuk mengikutinya. Dia berbalik untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Filipus. Dan ini menyatakan bahwa kuasa Allah lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga membawa pembaharuan di dalam kehidupan si Simon, sang penyihir itu. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita saat ini, meski masih ada orang-orang yang berlaku seperti Simon, namun kita tetap yakin bahwa kuasa Allah di dalam Yesus Kristus melebihi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ingatlah, mujizat terbesar dalam hidup kita adalah nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan setiap waktu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, menjalani kehidupan sampai dengan saat ini.
Lebih daripada itu kita percaya bahwa hidup kita telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lewat penderitaan, lewat kesengsaraannya, lewat kematian dan kebangkitannya. Itu bukti nyata. Mujizat Allah, kuasa Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai umat Tuhan memperoleh anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita berkat kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus bahwa kita boleh ada menikmati kasih berkat Tuhan. Sampai dengan saat ini itu karena kasih karunia, anugerah Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kita. Kita boleh lalui segala tantangan pergumulan di dalam kehidupan kita. Itu semua karena topangan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sudah menyatakan kasih kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita percaya, maka kita akan memperoleh keselamatan itu dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita menjalani kehidupan ini, kita punya tanggung jawab untuk bagaimana kita bersaksi, menyaksikan akan kuasa Tuhan, akan mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Lewat cara hidup kita, lewat teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Lewat bagaimana kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia berkuasa. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ketika firman kebenaran boleh mengingatkan kami, membaharui kami bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan oleh kuasa-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, lewat penderitaan, lewat kesengsaraan, kematian dan kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus, yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kami, yang menganugerahkan berkat kehidupan bagi kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran bagi kami di saat ini. Kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu, lewat hikmat-Mu Tuhan yang akan menuntun kami, yang akan memampukan kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu, untuk menyatakan tentang kebenaran, untuk bagaimana kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, bagaimana kami mengandalkan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Karena itu Tuhan, kami hanya mau serahkan kehidupan kami masing-masing kami. Ketika kami di hari ini boleh mendengarkan firman, kiranya baharuilah hidup kami, sertailah kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, persoalan dalam hidup, kiranya kuasa Tuhanlah yang menopang kami. Tuhan yang bersama-sama dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melaluinya dengan sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, segala aktivitas kami, segala pekerjaan kami, usaha kami, keseharian kami, dalam hari-hari kehidupan kami yang kami lalui, segala pengharapan kami, segala permohonan kami hanya mau serahkan di dalam Engkau Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, supaya lewat kesemuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kiranya makna kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk menyatakan kebenaran tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat-mujizat yang Tuhan sudah perkenankan ada di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Untuk kami terus saksikan dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Dan terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Karena firman kebenaran akan menolong kami, senantiasa membaharui kehidupan kami dari hari-hari kehidupan yang kami jalani secara pribadi, keluarga, tetapi juga dalam persekutuan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan bagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan terus saksikan program Tabura Injil Kelas Siapen Selatan setiap hari. Shalom.